sebagai seorang anak broken home, terus sempat juga menjadi korban bully sampai membuat saya putus sekolah. Penting ya buat ngebentuk karakter. Ya, dia juga nggak dapat hal itu. Jadi kalau ditanya pengaruh buruk dan baiknya, ibarat kita analoginya sebagai pisau. Balik baru podcast, here we go. Halo teman-teman, pada kesempatan kali kita berjumpa dengan Bang Adrian Wijaya. Tepuk tangan buat teman-teman. Oke, Bang Adrian Wijaya. Sebenarnya kalau misalnya bilang Bang Adrian Wijaya ini banyak duta juga. Banyak ya orang duta genre, duta itu lagi ya, apa tadi ya? Inspiratif, mahasiswa inspiratif. Wah, itu banyak. Tapi 2 tahun yang lalu ya. Nah, tapi saya mau kulik nih, mau tanya dulu dengan Bang Adrian Wijaya. Biasa dipanggil Bang Ian ya. Ian. Ian, biasa di podcast Barit Baru itu biasanya tanya itu mengenai gimana sih awal masa kecil Bang Ian sampailah ke dewasa ini, sampai sekarang gitu. Okay. Jadi Bang Adrian yang sekarang yang mungkin ada ngebentuk dari pola keluarga atau lingkungan atau gimana, silahkan Bang Ian. Oke, sebelumnya menyapa dulu kan. Boleh. Kita perkenalan di sini. Iya. Halo teman-teman semuanya yang saat ini sedang menonton, penonton setia Barit Baru TV. Ya. Perkenalkan, saya Adrian Wijaya, pemuda ceria yang semangatnya luar biasa. Woi. Oke, kalau ditanya nih Bang ya, tentang masa kecil. Ya. Kalau kita kulik 10 tahun atau 8 tahun Ian dulu, mungkin kalau lihat Ian yang sekarang sangat bersyukur sih Bang. Karena kalau ditanya Ian dulu sebagai seorang anak broken home yang tidak tinggal dengan orang tua, itu atas dasar karena pilihan saya sendiri. Orang tua saya yang sampai sekarang itu tidak berkomunikasi dengan bapak, tapi komunikasi dengan mama, cuma jarak intens karena tidak tinggal juga. Terus sempat juga menjadi korban bully yang buat saya beberapa kali sempat ke psikiater. Dan buat mental saya down banget pada saat itu. Saat Ian di umur 7, 8, 9 tahun. Dan bahkan pada saat itu ada satu momen yang kalau ditanya nyesel atau tidak, ya kembali lagi sih, kadang ada fase yang buat saya nyesal. Sampai membuat saya putus sekolah. Pernah putus sekolah. Bahkan saya pernah, ini adalah momen pertama, mungkin teman saya juga tidak tahu hal ini. Ada beberapa teman terdekat juga. Sampai juga karena saya sakit banget dengan tekanan pressure itu, saya sempat dimasukkan ke dalam pondok dan saya kabur. Karena memang lingkungan yang toksik menurut saya. Oke. Jadilah ngebentuklah Ian yang sekarang. Itu banyak sekali fase-fasenya. Ya, saya ketemulah di wadah yang benar-benar terima saya apa adanya. Terima seorang Ian yang dari latar belakang anak broken home sebagai korban bully. Kita sebut Forum Anak Kabupaten Sintang. Forum Anak Kabupaten Sintang. Iya. Berarti Ian ini memang asli dari Sintang ya? Dari Pontianak. Dari Pontianak, situ cukup lumayan sih Bang. Pontianak, Sintang. Ayo, coba jelasin. Oke. Jadi itu SD, SMP saya di Siantan. Di Siantan, Pontianak, Pontianak Utara khususnya. Terus SMP kelas 2 saya harus pindah ke Landak. Pada saat itu karena saya harus memutuskan mau tidak mau, karena nenek kakek saya meninggal, saya harus tinggal dengan salah satu orang tua saya. Pada saat itu juga karena orang tua saya pindah-pindah juga profesinya, akhirnya saya memutuskan pindah ke Pontianak dan pindah lagi ke Sintang. Berarti penuh badan, pindah-pindah. Terus di Sintang itulah saya benar-benar ngerasa kayak mungkin Ian yang dulu bahkan sampai peringkat terakhir di kelas. Tapi ketika saya kembali pulang ke Sintang, maksudnya pindah ke Sintang, saya ketemu dengan organisasi Forum Anak yang membentuk mentalitas saya, membentuk karakter saya, membuat saya percaya diri pada saat itu. Dan ya sebagai seorang anak yang punya pengalaman buruk masa kecil, benar. di organisasi ini saya tumbuh dan berkembang, diajarkan untuk menjadi seorang social activist yang fokus pada isu perlindungan dan pemenuhan hak anak. Di situ saya ngerasa bahwa ketika saya sebagai korban bully dan saya sebagai seorang anak broken home, kembali pulangnya ke Sintang karena pindah, saya pengen menjadi agen perubahan di Kabupaten Sintang. Keren. Saya bersinergi dengan pemerintah Kabupaten Sintang, membuat kebijakan, membuat program yang fokusnya tidak lain tidak bukan tentang perlindungan anak. Karena saya tahu sebagai seorang anak yang merasa pada saat usia 6, 7, 8, 9 tahun tidak merasa terlindungi, tidak tercukupi haknya, dan merasa bahwa dunia tidak baik-baik saja pada saat itu. Momen inilah yang membuat saya sadar bahwa ini waktu yang tepat. Karena saya tumbuh dan berkembang di lingkungan yang tidak baik-baik saja. Saya harus menjadi agen perubahan di hari itu.
Dan di hari itu juga saya memutuskan bahwa saya bukan lagi anak Pontianak pada saat itu, tapi saya anak di bawah Bukit Kelam, berkamuflase menjadi seorang agen perubahan yang pada saat itu saya mimpi, saya berkaca di kamar bahwa Ian yang dulu mungkin akan kaget dengan rencana Tuhan yang sekarang. Sungguh indah dan luar biasa. Akhirnya saya membuat program dengan pemerintah Kabupaten Sintang. Saya diundang Bupati Sintang dan beberapa kali juga diundang ke podcast radio RRI. Dan kita menyuarakan tentang hak anak. Fokus kita kepada hak anak. Anak-anak yang sampai saat itu belum merasa tercukupi haknya, yang masih menjadi korban kekerasan seksual, bully, dan penelantaran orang tua. Hingga saat ini sebagai seorang mahasiswa sosiologi, karena pada saat itu sejak tahun 2017 saya sudah berkomitmen menjadi seorang aktivis yang fokus pada perlindungan dan pemulihan anak-anak. Dan saat ini saya diberikan amanah dan tanggung jawab sebagai ketua fasilitator Forum Anak Kalbar. Seperti itu, Bang. Keren. Ini agak shifting lah sedikit tadi di luar dari ini ya, Yan. Tadi Yan udah bahas tentang bully ataupun tadi pelantaran anak. Nah, sebenarnya saya mau tarik pembahasan bahwasannya ini maksudnya korban bully ini masih banyak ya, Yan. Maupun di pondok pesantren itu banyak lah, masih ada terjadi yang waktu itu jadi anak artis juga jadi salah satu pelaku korban bully. Nah, ini kan menurut Ian ini perlu dari stakeholder, semua stakeholder, bahkan dari orang tua itu gimana buat anaknya supaya dia tuh bertindak sepatutnya itu gimana. Nah, menurut Ian apa yang harus dilakukan? Mungkin dari lingkupnya yang lebih rendah dulu lah, istilahnya dari rumah tangga. Apa yang harus dilakukan kepada anak, orang tua kepada anak yang benar-benar buat ngikir ke supaya mereka ini tidak melakukan hal yang tidak diinginkan, misal bully dan sebagai korban bully dan apa gitulah. Kadang anak juga karena nggak mau ngomong biasanya, karena nggak mau ngomong, nggak mau cerita, itu yang jadi permasalahan tersebut, nggak terbuka dengan keluarga. Menurut Ian gimana melihat pandangan? Oke, kalau menurut saya pribadi dan berdasarkan based on my experience, sebenarnya paling penting adalah parenting. Karena parenting orang tua ini adalah sebuah fondasi. Ketika orang tua melahirkan dan memiliki anak, salah satu hal yang paling penting yang diajarkan adalah bagaimana parenting yang baik. Menyadarkan kepercayaan diri, berani bersuara, dan berani bersosialisasi. Karena kebanyakan anak-anak yang pernah saya lihat pada saat saya menjadi anggota Forum Anak adalah mereka yang tidak percaya akan potensinya. Karena sering dibungkam, sering dibully, sering menerima kekerasan dari orang terdekat, dari keluarga. That's why parenting itu penting banget. Kenapa saya bilang parenting itu penting banget? Karena dari pengalaman saya tidak menjelekkan dari orang tua saya. Saya sangat bersyukur ibu bapak saya, mungkin bapak saya menonton yang saya tidak tahu keberadaannya sekarang. Saya cuma bilang ketika kalian memutuskan menjadi orang tua, please jadi orang tua yang bertanggung jawab. Karena tanggung jawab itu penting banget. Kalian sudah melahirkan seorang anak, didiklah anak kalian menjadi anak yang benar-benar menjadi mimpi dan harapan keluarga. Seperti itu. Dimulai dengan parenting yang baik. Seperti itu sih, Bang. Sangat-sangat impact-nya itu besar ya buat besar banget. Dari skala keluarga dulu kan, sehingga bisa tadi yang Ian buat kebijakan dari Kabupaten Sintang. Nah, Ian juga buat buku ya, Ian? Iya. Dikte boleh di-spill buku apa tuh, Ian? Kemarin bahas tentang biografi apa gimana? Oke, jadi pada saat kemarin tahun 2000, pas saya saat saya maba, saya itu sebenarnya jadi maba yang kayak terlalu excited. Oh ya, aku udah jadi mahasiswa nih, guys. Jadi kayak saya sering lah lihat sosial media. Akhirnya ada ajang yang namanya Duta Nasional Mahasiswa Inspiratif. Saya join lah pemilihan ajang tersebut yang mewakili Provinsi Kalimantan Barat. Akhirnya melalui ajang itu terpilih, sudah selesai audisi. Rewardnya adalah ketika Duta Nasional Mahasiswa Inspiratif yang bertahan itu akan dipilih, tidak semua, akan dipilih 17 mahasiswa terbaik dari seluruh Indonesia, akan dibuatkan antologi buku. Nama bukunya itu Merakit Asa. Merakit Asa itu dari Ian sendiri yang nulis? Dari Ian dan 17 penulis lainnya. Jadi jadikan satu antologi buku. Itu ceritanya apa gitu? Isi sinopsisnya buku dari buku tersebut. Oke, untuk bukunya itu bercerita tentang awal mula menjadi mahasiswa inspiratif itu seperti apa sih? Apa sih yang akan kita sebar kepada masyarakat awam
sebagai seorang mahasiswa yang katanya menjunjung tinggi tridharma perguruan tinggi seperti itu. Apa sih yang akan dilakukan menjadi mahasiswa yang bermakna? Akhirnya melalui buku itu kita cerita nih pengalaman kita dari kecil hingga sekarang, sehingga kita menjadi mahasiswa yang mampu menginspirasi orang lain dengan cara kita. Nah, pada saat itu Ian mengangkat fokusnya tentang bully, Bang. Karena berdasarkan pengalaman pribadi juga, Ian ngangkat tentang bully, tentang kekerasan anak, tentang kekerasan gender. Melalui buku itu juga kebetulan Ian dinobatkan sebagai koordinator social project nasional, yang mana Ian handle nih tetap social project yang kami lakukan secara serentak. Itu bagian program dari DNMI, Duta Nasional Mahasiswa Inspiratif. Bagian dari DNMI itu harus buat buku lah, harus buat karya gitu kan. Makanya buat buku dari 17 orang itu juga ada buatnya. Ini buku masih dijual atau masih dijual, tapi memang kita 100% untuk pendanaan dari buku tersebut itu kita salurkan kepada lembaga sosial. Jadi kita tidak menerima sepeser pun. Berarti memang istilahnya donasi lah ya, buat donasi. Dari lembaga kelas seragam. Lembaga kelas seragam. Jadi nanti kalau masih dilakukan penjualan? Masih. Oke, nanti masuk di link deskripsi mungkin teman-teman kalau misalnya ingat dengar cerita dari Bang Ian masa kecilnya juga di bagian bully gitu kan. Nah, nanti dilihat tuh bukunya Bang Ian. Oke, Bang Ian. Tadi Bang Ian juga bilang sebagai mahasiswa inspiratif. Dulunya Bang Ian tadi bilang dosa gitu Abang terlalu tinggi katanya. Tapi masih rendah saja. Tapi ya pantas mendapat itu. Karena memang dari dulu kisahnya ya dibilang ya banyak lah lika-likunya sampai kayak sekarang bisa dibilang jadi duta lah mahasiswa inspiratif. Itu juga Bang Ian juga sebagai di ini TWK juga pernah ikut, banyak ikut lomba nih. Jadi ya pantas dibilang nggak perlu takut buat bilang itu. Amin. Oke, Bang Ian, ini kan itu dinobatkan sebagai duta mahasiswa inspiratif. Nah itu gimana sih buat dapat itu duta mahasiswa inspiratif itu? Oke, seperti yang tadi saya sedikit menjelaskan terkait dengan proses seleksi itu cukup panjang. Karena kita di awal itu join buat esai dulu. Bukan esai yang gimana sih tentang seberapa inspiratifnya kita, seberapa deserve-nya kita untuk menjadi duta mahasiswa inspiratif. Karena di situ kita buat esai lumayan banyak. Setelah itu ada FGD, focus group discussion. Nah disitulah babak penyisihan, di mana pada babak penyisihan itu kita juga buat video campaign. Video campaign, babak penyisihan FGD itu berapa kali melalui juri-juri. Mungkin teman-teman juga tahu Vina Mulyana, content creator yang suka bagi-bagi HRD itu HRD. CV beliau juri pada saat itu jadi juri. Dan melalui ajang tersebutlah saya berhasil sebagai pemenang kategori favorit Duta Nasional Mahasiswa Inspiratif. Dari itu nasional berarti seluruh Indonesia. Dari kampus-kampus terbaik juga. Dari berapa tuh Ian seleksinya? Apa? Dari jumlah yang pendaftar dari kalau pada saat itu, kalau tidak salah ya teman-teman ya. Nanti kalau teman-teman salah mungkin boleh kolom komentar ada Bang ya. Kalau tidak salah itu 700 plus yang pendaftar. Dari seluruhnya tuh nasional, 700 plus, 700 lebih pendaftar. Seperti itu. Jadi kita dari masing-masing provinsi terpilih 4. Masing-masing provinsi terpilih 4. Oke. Pada saat itu, dan saya dari provinsi Kalimantan Barat, satu mewakili untuk lomba videonya. Karena saya yang buat, jadi dari teman-teman delegasi kami 4 yang mewakili Kalimantan Barat untuk buat video campaign-nya itu saya. Nah, disitulah saya bersuara mengenai bully, mengenai anak, dan disitulah pada saat momen itu saya berkencerama lah di sosial media sebagai ajang promosi. Berarti banyak stepnya juga 700 orang. Tapi bukan berarti buat teman-teman nggak bisa lah ikutin jejak Bang Ian juga ya Bang. Bahkan lebih harusnya teman-teman, karena saya merasa kayak masih masih jauh dikatakan kalau dibilang masuk inspiratif, karena masih banyak orang-orang yang lebih inspiratif. Bang Ian juga inspiratif. Oke, Bang Ian, tadi Bang Ian udah memang tadi udah ceritain tadi lika-likunya sampai kayak benar ada salah satu organisasi yang bisa ngubah Bang Ian istilahnya dari pribadi, karakter apapun itu. Nah ini saya mau bahas mengenai ini anak-anak organisasi ataupun apa. Ini kan banyak konotasinya, banyak perspektif. Ada yang bilang anak organisasi itu bagus atau enggak. Nah ini banyak perspektif. Ini kan kita mau organisasi ya itu pilihan atau kuliah gitu kan. Nah menurut Bang Ian, penting gak kalau misal kita itu ikut organisasi?
Oke, ini kembali ke perspektif masing-masing ya teman-teman Iya, ya. benar. Pilih. Tapi karena Ian di sini posisinya adalah sebagai seorang mahasiswa yang aktif di organisasi kampus dan eksternal kampus, juga terlibat di BEM, himpunan, di kalau eksternal di forum anak tadi. Iya. Kalau menurut saya penting atau tidak? Penting. Okay. Karena organisasi kampus maupun organisasi luar itu membentuk karakter, Bang. Benar. Secara tidak langsung tanpa kita sadari, intelektual dan integritas kita itu tertanam dari organisasi ini. Kayak gitu, apalagi leadership. Ya, karena benar. Kita terlibat di berbagai kepanitiaan, terlibat di berbagai forum diskusi, itu mengasah analytical thinking, kayak pemikiran kritis kita tuh terasah melalui organisasi ini. Dan salah satu, kalau ditanya nih Bang ya, apa sih output atau input yang saya dapatkan melalui organisasi kampus ini? Kalau saya itu lebih dekat dengan senior-senior saya di sosiologi yang lebih duluan selesai. Jadi kayak saya jadikan relasi ini sebagai ajang buat saya kayak, Kak, Bang, kira-kira judul saya itu bagus gak ya kalau ambil tentang ini? Jadi kayak relasi ini penting banget. Seperti itu sih Bang dari saya. Oke. Menurut penting ya buat ngebentuk karakter ya kan, buat bentuk karakter, dan juga di luar dari hal itu ya kuliah juga nggak dapat hal itu menurut dia gitu kan. Nah, ini saya mau tadi tarik kembali yang tadi Bang yang sampaikan tentang pemimpin. Iya. Ya, pemimpin. Kita kan bakal istilahnya dari generasi kita lah, istilahnya Gen Z apa itu kan, jadi nanti bakal jadi penerus pemimpin ke depan. Istilahnya saya ngelihat pemimpin ngukurnya dari gimana mereka istilahnya dari anak organisasi juga ya. Maksudnya pemimpin itu kan yang bisa ngelihat gimana dia menyelesaikan masalah, problem solvingnya gimana, dan juga dia mampu menginterseksi masa lalu itu menjadi masa depan itu kayak gimana. Itu biasanya dapat di organisasi. Iya. Nah, menurut Bang Ian, 2045 sebagai generasi emas nih kan, dia kan. Nah, apa yang harus disiapkan? Misalnya ya ndak juga jadi organisasi, apapun itulah. Gimana menjadi pemimpin untuk kedepannya menurut Bang Ian? Menurut Bang Ian lah gimana lihat dari segi pemimpin itu? Oke, tadi kalau kita tarik benang merahnya ya teman-teman. Sebelum bahas pemimpinan kita bahas tentang organisasi. Yes. Tentu yang paling penting adalah experience. Karena yang paling mahal dari mahasiswa itu adalah integritas. Jadi kalau ditanya tentang bagaimana gambaran pemimpin yang baik atau untuk kedepannya bagi saya adalah pemimpin atau mereka yang berpengalaman dan berintegritas. Karena kalau kita cari orang yang pintar itu sudah banyak Bang. Tapi tidak semua orang pintar berintegritas. Integritas seperti apa? Tanggung jawab. Itu salah satunya. Bagaimana mereka melakukan program kerja atau kebijakan yang mereka pimpin melalui pengalaman yang mereka dapatkan pada saat mereka bergabung di sebuah organisasi. Dan menurut saya pemimpin yang hebat adalah pemimpin yang melahirkan pemimpin lainnya. Jadi mereka tidak hanya fokus sebagai seorang pemimpin yang menghandle masyarakat, tapi juga melahirkan pemimpin baru dengan cara mereka, dengan kebijakan dan program kerja mereka. Seperti itu. Jadi di tahun 2045 untuk saat ini nih mahasiswa-mahasiswa, teman-teman yang saat ini menonton, ini adalah ajang yang luar biasa untuk kita. Udah waktunya kita mempersiapkan pemimpin atau generasi emas di tahun 2045 melalui tangan kita. Karena kita sebagai estafet kepemimpinan masa depan. Oleh karena itu, ini kalau konteks ke organisasi, jangan takut, jangan ragu, jangan bimbang, jangan jangan insecure. Karena teman-teman ngerasa ada wadah yang siap menerima teman-teman, yang siap mendidik teman-teman, ikutlah wadah tersebut. Karena kalau kita tanya tadi tentang konteks pemimpin, itu udah jadi peran kita sebagai anak muda sekarang. Seperti itu sih Bang, karena anak muda sekarang adalah pemimpin di masa yang akan datang. Seperti itu. Agak bahas lagi ini pengaruh media sosial nih. Ya. Soalnya saya ketemu Bang Ian ini dari TikTok. Dari TikTok kan. Wih, ini keren juga analisis beracunnya. Tetapi ada minusnya juga. Plusnya juga ada, minusnya juga ada. Menurut Bang Ian, apa yang harus dilakukan? Maksudnya pengaruh media sosial ini saya bisa dibilang banyak positifnya juga banyak negatifnya. Karena juga gimana kita kan kita masih muda ya, emosional masih nggak keaturan, dan gimana kita menggunakan media sosial ini menjadi lebih baik lagi, dan kedepannya itu lihat pengaruh ini kan sangat-sangat orang ini sangat atentif yang menggunakannya, mau orang tua, anak muda, sampai anak kecil pun juga udah main HP. Ya kan pengaruhnya juga lumayan bahaya gitu kan. Nah menurut Bang Ian gimana buat melihat ini supaya kita tuh menggunakan media sosial itu dengan baik, dan kedepannya harus gimana gitu Bang Ian? Oke, terima kasih by the way. Jadi
seperti yang kita tahu, sosial media adalah salah satu platform terbesar saat ini. Nah kan teman-teman yang menonton ini melalui sosial media juga. Iya, benar. Jadi kalau ditanya pengaruh baik, buruk, dan bagaimana cara mengatasi hal tersebut, jadi kalau menurut saya kembali lagi karena pengawasan orang tua. Dari awal saya selalu membahas tentang parenting, dan saat ini pengawasan. Kenapa? Kalau kita lihat anak-anak muda zaman sekarang, ada juga sih Bang, banyak, nggak selalu melulu, banyak anak muda sekarang mereka sukses karena sosial media seperti TikTokers, tapi juga ada pengaruh buruknya. Salah satunya, mohon maaf sekali lagi, kemarin itu baru lewat di sosial media TikTok saya, agak berlebihan memang. Dia sebagai seorang content creator, tapi dengan sengaja mempromosikan judi online hanya gara-gara kepentingan. Jadi itu kan salah satu, menurut saya adalah sebuah kemunduran, di mana seharusnya sebagai seorang influencer yang menginfluence orang lain, kita udah punya followers banyak nih. Kita udah punya masa yang banyak. Jadi jangan hanya gara-gara kepentingan sampai kita melupakan bahwa ada adab yang memang tidak ada secara regulasi yang harus kita terapkan sebagai seorang influence. Gitu. Benar. Jadi kalau ditanya pengaruh buruk dan baiknya, ibarat kita analoginya sebagai pisau. Kalau positif, ya pisau digunakan untuk memotong, membantu keseharian kita memasak. Tapi kalau negatif, pisau bisa saja membunuh kita. Karena ada UU ITE. Banyak orang-orang zaman sekarang, apalagi anak-anak muda zaman sekarang, yang sampai terjerumus karena media sosial. Jadi penting banget teman-teman sebagai seorang pengguna media sosial, gunakanlah sosial media dengan bijak. Karena ibaratnya kalau kita pengen sukses itu mudah banget melalui sosial media. Ibarat sosial media itu sebagai kertas putih. Karya apa yang akan kita tuliskan atau kita kembangkan melalui kertas putih ini? Apakah kita pengen menjadi orang yang menginspirasi? Share-lah hal-hal positif. Atau kita pengen kayak Bang Wahyudi itu Bang, dasar tentang pentingnya pendidikan, pentingnya program, kayak nge-share bahwa anak muda juga bisa menjadi guru yang baik. Atau seperti Bang Huda Rabani, sebagai content creator yang fokus pada videografi gitu kan. Jadi kembali teman-teman, gunakanlah kertas putih ini di versi teman-teman, karena kita tahu dan sadar bahwa kita punya kemampuan dan potensi yang berbeda-beda. Jadi gunakanlah kertas putih ini sebagai media kita mengenalkan kepada orang banyak bahwa kita punya versi yang harus kita bagikan dengan cara kita, dengan upaya kita menjadi apa dan siapa. Karena sosial media itu adalah cerminan diri kita sendiri. Seperti itu sih Bang. Oke, memang perlu dari peranan orang tua juga, ada juga dari pemerintah bagaimana membuat regulasi supaya tidak ada kecoblosan yang tadi itu masih ada judi online, karena content creator juga ya sebebas-bebasnya kan media sosial. Oke Yan, ini ada sedikit games nih ya biar tidak tegang nih ya. Oke. Ini games tadi udah dikocok tuh udah di ini kita pilih game. Ini gamesnya nanti saya tunjukin gimana cara mainnya. Jadi nanti Yan pilih salah satu, nanti langsung dijawab. Ini pertanyaan random. Oke. Baik juga ya. Bentar Bang, kasih saya waktu 3 detik. 1, 2, 3. Oke. Iya boleh langsung buka terus langsung dibacain. Terima kasih. Wow teman-teman, kita mendapatkan pertanyaan yang cukup sulit. Bukan nggak sulit sih, lebih tepatnya kayak pertanyaannya adalah definisi bahagia menurut kamu. Ini gimana nih menurut Bang Ian? Silakan. Kalau menurut saya itu ada 2 versi sih. Kalau versi pertama adalah singkatnya, definisi bahagia menurut saya itu apa sih? Ketika orang lain bahagia karena saya, ketika orang lain tersenyum karena saya, ketika orang lain sedih kembali bangkit karena saya. Disinilah peran saya ngerasa bahwa ternyata saya juga bisa loh menciptakan dampak dengan cara saya menjadi good listener bagi orang lain, menjadi tempat cerita. Karena selama ini sosial media saya Instagram karena kan lumayan sering juga buka Q&A. Mereka banyak nanya tips, banyak nanya gimana sih public speaking, gimana jadi mahasiswa yang keren, bla bla bla. Ya, saya cukup senang ketika dapat reaction yang positif dari mereka. Alhamdulillah nih Bang Ian katanya, saya sekarang udah bisa public speaking karena cara Abang. Jadi kayak saya ngerasa bahwa itu adalah definisi kebahagiaan yang luar biasa menurut saya. Ketika saya mampu menciptakan dampak di orang-orang yang menurut saya caranya cukup sederhana, tapi orang lain bisa percaya atas potensi yang ia miliki. Terus definisi yang kedua tentang kebahagiaan adalah bersyukur.
Karena saya cukup banyak struggle dalam kehidupan, dan saya juga tahu teman-teman yang menonton ini juga banyak struggle dengan kehidupannya masing-masing di versi kita masing-masing. Tapi saya sadar bahwa bersyukur adalah cara yang sederhana buat kita merefleksikan ternyata dengan kita udah sampai di fase ini, Tuhan udah banyak memberikan rencana-rencana yang indah buat kita. Seperti itu. Jadi saya cukup bersyukur menjadi insan yang kuat, dan dengan cara saya di versi saya kuat. Nggak tahu sih teman-teman yang lain gimana, ngerasa kayak, wih kayaknya lebay nih kok ada kata kuat. Ya saya ngerasa kuat adalah self love buat saya, karena untuk mencapai di titik ini adalah luar biasa sekali struggle-nya. Jadi dengan bersyukur membuat kita sadar bahwa Tuhan punya rencana yang indah dan luar biasa untuk kita semua. Seperti itu sih, Bang. Tepuk tangan dulu Bang Ian. Masya Allah. Oke, Bang Ian, tadi udah dijelasin nih definisi yang disampaikan Bang Ian. Mungkin bisa menginspirasi teman-teman lah bagaimana mendefinisikan bahagia. Kan menurut masing-masing ya gimana juga beda-beda ya. Iya. Oke. Itu menurut Bang Ian tadi. Iya. Oke, pertanyaan terakhir Bang Ian. Pesan mungkin buat teman-teman, istilahnya gimana juga. Saya tadi mau kembali lagi lah kalau tadi dari bangkit istilahnya. Maksudnya bangkit dari ya lumayan berat lah istilah masalah. Tidak ada kata lebay karena kita yang mengalami. Iya kan? Maksudnya dari dulu itu gimana ngerasainnya sampai sekarang jadi Bang Ian yang memang punya semangat yang menginspirasi teman-teman juga. Nah, ini buat pesan teman-teman, gimana nanti jadi pribadi yang baik itu gimana menurut Bang Ian? Oke. Silakan. Mungkin kalau fokus ini mahasiswa atau semua ini general? General aja. Oke, mungkin untuk teman-teman semuanya jadilah orang yang berdaya dan bermakna. Karena kalau kita udah berdaya, kita udah menciptakan bagaimana dampak kita di lingkungan masyarakat, kita udah bermakna. Kita menemukan titik bahwa ini loh maknanya hidup. Maknanya hidup bagaimana cara kita menciptakan dampak dan kepedulian, kepekaan pada lingkungan sosial. Kayak gitu. Mungkin ada beberapa orang yang bertanya pada saya sering banget, kenapa sih kok masih mau ikut kegiatan sosial? Kenapa sih masih mau? Kan sekarang udah jadi mahasiswa. Urgensinya udah banyak, maksudnya kayak banyak kepentingan-kepentingan lain yang seharusnya saya prioritaskan. Karena dengan cara tersebut saya bisa cara saya membayar bahwa pada saat dulu apa yang saya rasakan, tidak punya teman curhat, tidak punya teman yang peduli dengan saya, sekarang udah waktunya saya peduli dengan orang-orang yang merasa sekarang kurang dipedulikan orang lain. Seperti itu. Jadi kalau ditanya menjadi bagaimana cara teman-teman atau pesan kepada anak muda sekarang, lakukan dengan niat, sertai dengan tekad, dan jadilah insan yang hebat. Seperti itu sih, Bang. Wow, tepuk tangan dulu banget Bang Ian. Oke, itu juga dari penghujung acara kita, dan terima kasih juga Bang Ian udah hadir buat jadi narasumber podcast Paret Baru TV. Dan semoga apa yang diinginkan Bang Ian ke depannya semoga dapat tercapai. Amin. Semoga video ini bisa menginspirasi teman-teman lah istilahnya untuk ke depannya gimana lebih baik lagi. Oke, terima kasih sekali lagi Bang Ian. Sudah invite saya bergabung di sini. Iya, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.